Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Warayhanun. Saya dari kelas SMJ 17, Prodi Manajemen S1. Saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Berikut penjelasannya. Berikut penjelasan mengenai struktur pasar. Pasar merupakan tempat dilakukannya transaksi jual-beli antara permintaan dan penawaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya di sini adalah pasar tidak hanya tempat di mana pembeli dan penjual bertemu, atau tidak semata-mata berbentuk bangunan atau tempat tertentu. Pasar saat ini memiliki definisi dan cakupan yang lebih luas, tidak dibatasi waktu dan tempat. Next, struktur pasar output dibagi menjadi 4, yaitu pasar pesaing sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar pesaing monopolistik. Pasar pesaing sempurna adalah pasar dengan jumlah penjual yang sangat banyak. Sedangkan pasar monopoli adalah pasar dengan hanya satu penjual. Pasar oligopoli adalah pasar dengan jumlah penjual sedikit. Sedangkan pasar pesaing monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual tapi produk-produknya heterogen, sehingga masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga tersebut. Sekarang di sini ada ciri-ciri pesaing sempurna. Ciri-ciri pesaing sempurna: 1. Jumlah konsumen dan produsen banyak sehingga individu baik produsen ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar atau price taker. Maksudnya adalah segala perilaku perusahaan untuk mempengaruhi struktur pasar tidak menimbulkan perubahan atau harga pasar yang berlaku. Hal ini disebabkan harga barang atau pasar tersebut ditentukan dari interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Nomor 2, barang yang diperdagangkan homogen. Maksudnya adalah gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang homogen atau identik. Berarti produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain. Bersifat substitusi semua. Di sini ada kurva permintaan industri pasar. Nomor 3 dulu, maaf. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar. Maksudnya adalah penjual dapat dengan mudah untuk masuk ataupun keluar dari industri tersebut. Jadi dalam kata lain, pasar pesaing sempurna, masing-masing penjual dan pembeli bebas untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas jual beli. 4. Ada informasi bagi pembeli dan penjual cukup lengkap dan terbuka. Maksudnya adalah para pelaku ekonomi mengenai itu memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai produk dan harga dari barang tersebut, sehingga konsumen itu tidak akan mengalami pelakuan harga jual yang berbeda dari setiap perusahaan lainnya. Berikut di samping adalah contoh dari kurva permintaan industri pasar. Dan dalam pasar
persaingan sempurna, permintaan total perusahaan sama dengan harga dikaitkan produk yang terjual P kali X. P kali X. Sini kurva permintaan yang dihadapi oleh film dan pasar pada persaingan sempurna. Ada gambar di sini. Oke, selanjutnya kurva jangka panjang persaingan sempurna. Terdapat dalam gambar 2 yang sebelah sini. Maksudnya adalah pada posisi awal ketika pasar hanya berisi 2 produsen, pasar berada dalam keseimbangan di titik A. Seperti terlihat di kurva sebelah kiri. Peningkatan permintaan dari Q1 ke Q2 mendorong kenaikan harga dari P1 ke P2 sehingga menggeser titik equilibrium dari A ke B sekaligus menambah besarnya profit yang diterima produsen. Dalam jangka pendek, keseimbangan pasar secara keseluruhan akan bergeser dari AT ke BT di kurva yang sebelah kanan sini. Sebelah sini. Peningkatan profit ini menarik produsen lain untuk masuk ke pasar sehingga mengubah equilibrium pasar jangka panjang atau kurva elastis sempurna. Selanjutnya pada gambar 2, penjelasannya adalah pada dasarnya sama aja dengan kurva yang di sebelahnya. Dalam jangka panjang, setiap produsen akan menyesuaikan diri dengan harga yang berlaku sehingga kembali membentuk titik equilibrium yang baru atau titik G. Selanjutnya ada pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Jadi monopoli adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Maksudnya adalah dalam kenyataan sulit untuk mendapatkan suatu perusahaan yang memberi contoh monopoli murni. Seperti contohnya ada Telkom Group dan PT Kereta Api Indonesia Persero atau kantor pusat. Maksud dari PT Telkom Group di sini kenapa bisa dikatakan pasar monopoli? Karena perusahaan yang bergerak pada bidang telekomunikasi, PT Telkom Indonesia merupakan satu perusahaan yang memiliki satelit yang digunakan dalam jaringan komunikasi Indonesia. Segala bentuk koneksi dan menggunakan jaringan dari Telkom. Kalau dari PT KAI, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI adalah salah satu jenis pasar monopoli di Indonesia yang bergerak dalam bidang transportasi. Umumnya perusahaan ini masih beroperasi secara maksimal di daerah Jawa, meski sebagian besar juga berada di Sumatera. Adapun untuk pusat pembuatan kereta api yang sudah terkenal dari dulu di Indonesia berada di wilayah Kabupaten Madiun yang bahkan sudah dibentuk perguruan tinggi khusus. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu pemain atau produsen di pasar yang luas. Maksudnya adalah hanya terdapat
satu penjual atau satu produsen tunggal dalam monopoli. Produsen ini menawarkan barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh produsen lain, sehingga pembeli tidak punya pilihan lain untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Produsen dapat mengubah harga kapan saja, bahkan tanpa alasan. Di sini maksudnya adalah karena dia tidak ada persaingan, penjual atau produsen tunggal dalam pasar monopoli memiliki kewenangan untuk menentukan harga. Jadi dia bebas mau ngapain aja. Nomor 3, nyaris tidak ada produk pengganti di pasar tersebut. Jadi karena hambatan bagi kompetitor untuk masuk ke dalam pasar, hambatannya itu makanya dia hampir nggak ada penggantinya. Lalu ada produsen menguasai seluruh pasar dan mendapatkan bagian laba yang sangat besar. Maksudnya di sini adalah jadi dia barang yang dijual dalam pasar monopoli itu nggak harus pakai iklan untuk promosiin produknya. Jadi dia bisa dapat harga yang lebih besar. Keseimbangan jangka pendek, elastisitas permintaannya lebih kecil dari elastisitas permintaan perusahaan persaingan sempurna, tetapi lebih besar dari elastisitas permintaan perusahaan monopoli. Berikut ada gambar perusahaan memperoleh keuntungan dan di sini ada perusahaan mengalami kerugian. Dari gambar tersebut hanya perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan monopoli juga harus menyamakan MR dan MC agar mencapai laba maksimum. Monopoli juga akan menderita rugi. Namun apabila rugi akan diusahakan agar kerugiannya adalah minimum juga pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Selanjutnya, perusahaan memperoleh keuntungan. Sebagaimana perusahaan di sini, yang diubah hanyalah titik garisnya saja dari yang si kerugian. Keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopoli hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Sebenarnya hampir sama. Jadi kurva keseimbangan jangka panjang adalah seperti ini. Sebenarnya perusahaan monopoli tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan jangka panjang. Kenapa? Karena selama dalam jangka panjang memperoleh laba maksimum, perusahaan monopoli hanya akan menghilangkan laba supernormal juga jangka panjang bila tidak mampu mempertahankan daya monopolinya. Keseimbangan dalam jangka panjang akan menjadi masalah bila dalam jangka pendek perusahaan mengalami kerugian. Jadi ada kelebihan struktur pasar monopoli. Satu, ada memacu pertumbuhan ekonomi. Maksudnya karena monopoli mendapatkan laba supernormal sehingga inovatif dan efisien. Dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak. Kedua, ada pengadaan barang publik. Hanya perusahaan besar yang sanggup menyediakan barang publik dan untuk menjadi besar, sebuah perusahaan perlu diberi hak monopoli. Tiga, ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi. Maksudnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh produk dengan harga yang lebih murah.
Kekurangan struktur pasar monopoli. 1. Perusahaan tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Maksudnya adalah monopoli karena pasar dikuasai oleh seorang penjual dapat memberi peluang bagi perusahaan tersebut bertindak sewenang-wenang sehingga akan merugikan konsumen. Kedua, ada perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Maksudnya adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual, bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Pasar oligopoli. Ini pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Maksudnya adalah dalam pasar oligopoli ini, tiap perusahaan akan mempromosikan diri sebagai bagian dari permainan pasar. Hal tersebut tentu perlu dilakukan karena keuntungan mereka dapat sangat bergantung pada perusahaan pesaingnya. Lalu ada bentuk pasar oligopoli. Bentuk pasar di mana terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli di dalam pasar. Karena hanya ada beberapa penjual, maka perilaku setiap penjual akan saling mempengaruhi. Karakteristik pasar oligopoli. 1. Ada hanya sedikit perusahaan dalam industri atau few number of firm. Maksudnya adalah dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai penjualan dan di samping itu pula terdapat beberapa perusahaan kecil. Yang kedua ada produk yang homogen atau terdiferensiasi atau homogen or differentiated product. Maksudnya adalah barang yang diproduksi pada pasar ini ada kalanya merupakan barang yang standar, misalnya pada industri penghasil barang mentah seperti baja dan aluminium dan industri bahan baku seperti semen dan bahan bangunan. Ketiga, ada pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi atau independent decision. Maksudnya pengambilan keputusan ini kurva demand pada struktur pada oligopoli dengan pendekatan king atau patah, yakni kurva permintaan yang dibagi menjadi dua bagian pada titik harga yang berlaku. Ini adalah contoh kurva dari oligopoli. Jadi dari kurva di sini dapat dilihat bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan di pasar oligopoli. Selanjutnya ada model pasar oligopoli. Ada 4 model pasar oligopoli. Pertama ada model kartel. Jadi kartel adalah suatu bentuk penggabungan secara langsung di antara para oligopolis yang saling bersaing di pasar. Tujuannya menghilangkan pesaing dan memaksimumkan keuntungan secara bersama-sama. Kedua ada model kepemimpinan. Dari model kepemimpinan ini perusahaan yang dominan mengambil inisiatif dalam penentuan harga. Tujuannya untuk meningkatkan laba dengan membentuk polusi secara implisit. Yang ketiga ada model permintaan patah atau disebut king kit demand model. Selanjutnya ada
Model permintaan patah, modelnya ini dikembangkan oleh PM Sweezy. Ada dua pemikiran penting yang dilontarkan adalah harga dalam pasar oligopoli bersifat kaku dan pengambilan keputusan berdasarkan sikap pesimis. Nomor 4 ada model Cournot. Model ini dikembangkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1938. Dalam pengembangan model ini adalah keseimbangan tercapai bila biaya marginal adalah 0 atau MC sama dengan 0. Kondisi laba maksimum oligopoli dengan MC sama dengan 0. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Maksudnya adalah pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk yang mana yang dibutuhkan, yang mana yang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi para pembeli tidak akan ditawarkan dengan agresif oleh perusahaan dalam pasar ini. Yang kedua, ada mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli ini, tentu penelitian akan banyak terjadi. Contohnya penelitian tentang minat pembeli yang banyak membeli dari perusahaan lain di bidang dibanding dengan perusahaan kita. Merupakan penelitian untuk pengembangan produk perusahaan miliki agar dapat menarik pembeli. 3. Ada lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Maksudnya adalah ini tuh termasuk sangat bermanfaat jika teknologi yang semakin berkembang tidak diikuti oleh perusahaan. Bisa jadi pembeli akan membeli produk dari lain yang memberi penerapan teknologi terbaru. Oleh karena itu, penerapan teknologi terbaru dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan produknya agar lebih diminati. Kekurangannya ada 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli ini sering kali terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi di mana perusahaan yang besar yang sudah lama berdiri dan banyak sekali peminatnya lebih banyak mendistribusikan produk dagangannya yang mengakibatkan hasil pendapatan yang banyak pula. Nomor 2, ada bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kuat. Jadi dalam pasar oligopoli ini, timbul pemborosan akibatnya biaya produksi yang besar namun pemasukan tidak seimbang. Ini diakibatkan perusahaan yang kurang peminat bekerja sama dengan perusahaan oligopolis lainnya. 3. Ada bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli ini bisa berkembang ke arah monopoli jika sudah tidak ada yang mampu bersaing dengan pemimpin pasar. Menyebabkan monopoli perusahaan ini berlanjut dengan menyaingi produk barang lainnya yang belum perusahaan ini kuasai. Ada pasar monopolistik. Apa sih pasar monopolistik itu? Jadi pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Karena sifatnya yang bersaingan dengan sempurna dan monopoli, jadi secara umum pasar persaingan monopolistik ini dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau
produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. Maksudnya adalah terdapat banyak penjual, tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Yang kedua, ada produknya tidak homogen atau berbeda corak. Maksudnya, produk perusahaan persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lainnya. Ketiga, ada persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukan penentu utama besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Keseimbangan perusahaan jangka pendek. Kurva permintaan perusahaan monopolistik merupakan peralihan dari kurva permintaan perusahaan monopoli. Jadi kurva tersebut sedikit miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau pada gambar 1 menunjukkan bahwa kerugian minimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q1 dan tingkat harga P1. Kerugian minimum sebesar P1 ABC 1. Ada keseimbangan pasar jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa PL adalah sama dengan biaya total rata-rata atau ATC, yang artinya perusahaan memperoleh laba normal. Sifat perusahaan persaingan monopolistik ketika memperoleh laba normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga ketika memperoleh laba normal. Perbedaan tersebut adalah 1. Harga jual produk dan biaya produksi serta perusahaan persaingan monopolistik lebih tinggi dibanding pada perusahaan persaingan sempurna. Yang kedua, kegiatan produksi pada perusahaan persaingan monopolistik belum mencapai tingkat optimal atau tingkat produksi dengan biaya per unit paling rendah. Baiklah, itu penjelasan mengenai tentang struktur pasar. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.